Terima kasih hari ini saya kedatangan Wahyu Saputra. Ini mahasiswa UIN Sumatera Utara ya, jurusan manajemen dakwah. Dan hari ini berkunjung ke rumah dalam rangka meminta informasi khususnya kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Karo terkait materi skripsi beliau, perencanaan dakwah Muhammadiyah dalam menangkal radikalisme di Kabupaten Karo. Jadi beliau mau meminta beberapa informasi terkait bagaimana peran Muhammadiyah dalam menangkal terorisme ya, radikalisme ya. Dan mungkin ini sebagai bahan skripsi ya. Oke, Wahyu Saputra, pikiran terbantu. Bagaimana sih Pak dakwah yang terjadi di Muhammadiyah di daerah Tanah Karo ini Pak? Kalau bicara dakwah di Tanah Karo, nah alhamdulillah ini berjalan dengan baik. Artinya kegiatan-kegiatan dakwah itu secara rutin itu menyentuh khususnya warga Muhammadiyah. Jadi kita ada kegiatan dakwah di setiap kegiatan ranting dalam bentuk pengajian yang diadakan sekali dalam seminggu. Dan ranting kita kalau di Tanah Karo ini Muhammadiyah itu ada 7 ranting dan Aisyahnya itu ada 8 ranting. Selain itu juga ada pengajian-pengajian tingkat cabang Aisyah dan juga tingkat daerah. Jadilah dakwah kita di Tanah Karo ini. Dakwah merupakan hal yang penting ya Pak, menyebarkan keagamaan. Nah dakwahnya itu pun kita harus ada caranya masing-masing ya Pak. Baik itu bilisan, bilikmah, bikitabah. Menurut Bapak, apakah dai-dai yang kita turunkan ini, terutama di Muhammadiyah, apakah sudah memadai Pak untuk tantangan dakwah di era yang serba global sekarang ini Pak? Kalau kita mau jujur, nah tentu khususnya para dai di Tanah Karo ini yang dibawa oleh Muhammadiyah. Kalau kita ingin mencari kesempurnaan, ya tentu tidak ketemu. Tapi dai-dai di Muhammadiyah ini yang bergerak di bidang dakwah, memang terus kita belajar terkait dengan bagaimana dai itu sampai ke masyarakat, khusus warga Muhammadiyah. Artinya kita belajar terus, koordinasi terus dengan para juru dakwah kita, para dai kita, sampai nanti memang menjadi dai yang kompeten lah ya. Memang kalau kita mau jujur ya, kita nggak punya dai misalnya S2, S3 nggak ada memang kan, atau spesialis memang ahli hadis nggak ada. Tapi artinya di Muhammadiyah ini kan seorang itu kan adalah seorang pendakwah. Apa yang bisa kita sampaikan, kemampuan apa yang kita sampaikan, walaupun satu ayat misalnya sampaikanlah. Itu kan pesan-pesan dakwah yang oleh Rasul. Ya. Kalau misalnya dai kita harus kualifikasi katakanlah tertentu, tentu nggak ada. Jadi artinya Muhammadiyah tetap terus berbenah dalam bagaimana membenahi kegiatan-kegiatan dakwah di Muhammadiyah di Karo dan tentu terhadap para dai. Zaman yang serba digital sekarang ini Pak, apalagi kita kenal yang namanya handphone itu Pak, cepat sekali penyebaran informasinya Pak. Nah jadi ini memicu banyaknya pergerakan radikalisme gitu Pak. Nah kalau dari Muhammadiyah sendiri Pak, bagaimana perencanaan yang dilakukan Muhammadiyah dalam mengatur dai-dainya ini dalam menangkal kegiatan radikalisme itu Pak menyebar? Bagaimana Pak? Nah, kalau kita melihat pemahaman agama Muhammadiyah, pemahaman cara pandang Muhammadiyah, tentu yang namanya radikalisme ini adalah sesuatu yang sangat tabu di Muhammadiyah. Artinya Muhammadiyah tidak sepakat hal-hal yang berkaitan dengan radikal. Artinya pemikiran yang begitu sempit, ya.
artinya melakukan apa saja atas agama, ya Muhammadiyah tentu tidak setuju seperti ini. Nah, bagaimana misalnya Muhammadiyah menangkal radikalisme misalnya? Nah, karena Muhammadiyah itu sudah bertingkat dari mulai ranting, cabang, daerah sampai pusat misalnya. Nah, informasi-informasi dari pusat inilah yang dibaca dan terus disampaikan kepada keluarga Muhammadiyah di tingkat grassroots-nya. Jadi kalau misalnya adalah kasus misalnya radikalisme, nah biasanya langsung itu Muhammadiyah membuat surat edaran terkait dengan katakanlah persoalan radikalisme misalnya. Nah, persoalan ini langsung sampai nanti ke tingkat ranting. Nah, para dai, nah ini dibekali, disampaikan, meneruskanlah surat-surat yang telah disampaikan oleh pimpinan, apakah itu pusat maupun wilayah. Artinya, ketika ada kasus muncul terkait dengan radikalisme, langsung Muhammadiyah itu bergerak, mulai dari pusat sampai ke ranting. Nah, bagi warga bagi para dai Muhammadiyah, nah ketika misalnya kasus radikalisme itu muncul misalnya, nah maka dai-dai Muhammadiyah itu menyampaikan pesan-pesan tentang bagaimana radikalisme ini, bagaimana pandangan Muhammadiyah, itu sampailah ke warga Muhammadiyah. Artinya ketika ada isu-isu penting termasuk radikalisme tadi, nah Muhammadiyah yang lewat dai-dainya lalu memberikan informasi yang benar kepada warga Muhammadiyah. Jangan sampai nanti berita-berita radikalisme itu atau paham-paham radikalisme itu yang menyentuh warga Muhammadiyah. Tapi sejauh sampai saat ini, karena memang Muhammadiyah itu selalu dibina dengan akal sehat, nah, ya, dengan cara berpikir jernih, maka hampir tidak ada gangguan-gangguan yang menyentuh Muhammadiyah terkait dengan radikalisme. Artinya, paham-paham radikalisme ini di warga Muhammadiyah itu hampir tidak ada. Jadi kenapa ya tadi kita meneruskan kebijakan dari pusat sampai ke ranting. Kira-kira apa gitu Pak kendala dari Muhammadiyah Pak dalam menangkal radikalisme ini? Muhammadiyah itu secara konsepnya dari awal memang membendung radikalisme. Jadi pemahaman Muhammadiyah terkait dengan radikalisme itu memang sudah disampaikan lewat pengajian-pengajian. Bagaimana pemahaman Muhammadiyah tentang radikalisme atau paham-paham yang terlalu berlebih-lebihan dalam agama. Jadi artinya di dai-dai Muhammadiyah itu sudah memang pola pikir kita itu sudah jelas gitu. Radikalisme itu memang nggak benar titik. Ya, jadi kalau misalnya jadi gini, kalau ada isu-isu kejadian misalnya yang terkait dengan radikalisme, itu secara otomatis para dai itu menyebarkan ini adalah perbuatan tidak benar, ini pemahaman yang salah, Muhammadiyah itu begini. Jadi artinya secara otomatis memang di pengajian-pengajian Muhammadiyah itu kita menanamkan bahwa praktek-praktek radikalisme berlebih-lebih dalam agama itu yang memang di Muhammadiyah itu ya hampir tidak ada. Dan itu diajarilah kepada warga-warga masyarakat Muhammadiyah. Jadi apa kira-kira harapan Bapak untuk Muhammadiyah ke depannya gitu Pak? Terutama dalam kasus maraknya radikalisme gitu. Ya, sebenarnya harapan kita jangan sampai paham-paham ini menyusupi warga Muhammadiyah. Ya. Apalagi betul informasi hari ini berseliweran ya di media sosial. Kalau kita literasi digital kita agak lemah, maka boleh jadi memang kita akan terserempet kepada radikalisme. Apalagi kita tidak punya daya saring untuk memilah mana yang benar, mana yang salah. Tapi kita bersyukur Muhammadiyah itu memang diajari dari awal untuk bertindak lebih cerdas, memahami agama. Maka sejauh pengamatan saya, ya, ini warga Muhammadiyah boleh katakan safety lah ya, aman terkait dengan paham-paham
yang berkaitan dengan radikalisme. Insya Allah. Jadi memang ini tidak pun terjadi radikalisme, informasi pemahaman Muhammadiyah tentang agama ini terus bergulir. Dan kita kan selalu mensosialisasikan informasi-informasi penting yang ditentukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Misalnya lah kejadian terbaru kemarin risalah Islam berkemajuan. Nah, itu butir-butir penting bagaimana Islamnya, pemahaman Islamnya warga Muhammadiyah. Jadi Islam yang betul-betul rahmatan lil alamin, betul-betul membawa pencerahan, membawa kecerdasan, membawa berpikir yang lapang tentang Islam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Nah, untuk informasi-informasi yang saya butuhkan alhamdulillah sudah terjawab semua. Nah, mungkin insya Allah akan saya terbitkan gitu Pak. Sudah selesai skripsinya akan diterbitkan di jurnal yang bersinta. Kalau nanti sudah siap bukunya skripsinya, tolong satu lah cetakkan tinggal atau sampaikan ke PDN Siapa? sebagai sebagai referensi kami nanti. Bahwa Wahyu dan Putra sudah mengambil penelitian terkait Muhammadiyah di Tanah Karo tentang radikalisme. Ya Pak, siapa? Selamat ya. Iya Pak. Oke. Kita semua. Oke.